Sahabat Pojok Renungan, minggu ini kita masuk pada Minggu Prapaskah yang pertama. Kali ini kita akan merenungkan dari Injil Matius bab 4 ayat 1-11 dengan tema godaan dan cobaan hidup. Sahabat Pojok Renungan, dalam Injil minggu ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus dicobai di padang gurun oleh setan. Ada 3 bentuk godaan yang ditawarkan oleh setan. Yang pertama, untuk membuat roti dari batu. Yang kedua, untuk menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah. Dan yang ketiga, akan diberi semua kerajaan dunia bila mau menyembah setan. Dan jawaban Yesus atas semua godaan itu dengan tegas menolak, tidak. Sahabat Pojok Renungan, 3 macam godaan itu juga sering digunakan untuk menggoda kita manusia selama masih hidup di dunia ini. Yang pertama, kita digoda untuk mencari kesuksesan dan keenakan tanpa usaha. Membuat roti dari batu berarti mencari kesuksesan tanpa mau usaha. Kita sering digoda untuk tidak bekerja, tetapi mengharapkan hasil yang tinggi. Mencontek dalam belajar, menjiplak karya orang lain, dan di aku sendiri, menyuap untuk mendapatkan kedudukan, korupsi, dan kolusi, dan lain sebagainya. Itulah jenis godaan yang pertama. Yang kedua, godaan berupa kesombongan dan gila hormat. Menjatuhkan diri dari bumbungan kanisah dan tidak menjadi sakit akan menjadikan kita tampak hebat, terkenal, dan dipuja di mana-mana. Godaan seperti itu sering berwujud berupa kesombongan, gila hormat. Banyak orang hancur dalam hidupnya karena dia gila hormat. Sedangkan yang ketiga adalah godaan yang berupa kekuasaan dunia atau gila kekuasaan. Kita sering melihat orang-orang yang gila kekuasaan bertingkah laku otoriter, suka menindas orang lain, dan akhirnya mereka sendiri menjadi hancur. Sahabat Pojok Renungan, ketiga godaan itu bila disingkat menjadi godaan untuk mencari enak tanpa usaha, gila hormat, dan gila kekuasaan. Oleh Tuhan Yesus, kita diajak untuk tegas melawan godaan itu. Kita diingatkan bahwa kita hanya harus menaati kehendak Tuhan. Godaan itu juga dapat dilawan dengan melakukan hal yang sebaliknya. Misalnya mau bekerja dengan tekun dan usaha yang keras untuk mendapatkan hasil yang baik. Bersikap rendah hati dan menggunakan kekuasaan yang ada pada kita untuk menolong dan menyejahterakan sesama. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Godaan apa yang sering kita hadapi dalam hidup ini? Dan bagaimana cara mengatasi godaan tersebut? Apapun jenis godaan, apapun jenis cobaan, marilah kita belajar dari Tuhan Yesus. Karena Yesus Tuhan kita telah memimpin kita dalam mengalahkan iblis sang penggoda. Cara yang paling nyata yang kita jalani adalah menyadari kehadiran godaan itu dengan banyak berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan, dan mengatasi godaan itu atas rahmat Tuhan sendiri dari hari ke hari. Lihatlah, satu demi satu akan kita lampaui, dan lihatlah betapa indah jalan yang telah kita tempuh sampai saat ini. Karena bersama Tuhan kita mampu. Demikian renungan kita kali ini. Semoga masih ada berguna bagi kita dan Tuhan memberkati.